Kalian pernah kepikir gak? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu bukan perintah terutama untuk kita yang ada di zaman perjanjian baru. Kenapa kita masih berpikir itu perintah terutama dan bahkan gereja-gereja mendasari visi misi daripada pelayanan mereka di atas dua perintah ini? Nah, mungkin kalian berpikir, oh pastor, itu kan Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Ya betul, di Matius 22 kan. Tapi Tuhan Yesus ngomong itu sebagai respon kepada orang Farisi yang bertanya kepada dia, yaitu, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Perhatikan kata-katanya. Dalam hukum Taurat. Jadi Yesus menjawab dalam hukum Taurat. Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Inilah hukum yang terutama dan pertama. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaannya adalah sekarang apakah kita masih berada di bawah hukum Taurat? Sekarang mungkin kalian bertanya, jadi perintah untuk kita yang mana? Tuhan kasih di Yohanes pasal yang ke-13. Di Yohanes 13 ayat yang ke-34. Tuhan Yesus bilang, aku memberikan perintah baru kepadamu. Nah, yang ini untuk kita. Yang tadi bukan. Yang tadi adalah menjawab pertanyaan ahli Taurat yang bertanya hukum terutama di dalam hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus di sini mengatakan, aku memberi perintah baru kepadamu. Yaitu, mau tahu? Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perhatikan bahwa standarnya beda. Tadi dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi di sini beda, dikatakan seperti aku telah mengasihi kamu. Kenapa? Karena beberapa jam setelahnya dia naik ke kayu salib. Seperti aku mengasihi kamu. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah perintah yang impossible, yaitu kita harus mengasihi sesama kita seperti Kristus. Ini sebenarnya adalah berita Injil di sini. Jadi sebenarnya ada unsur ini di dalam hukum Taurat, yaitu Tuhan ingin mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau bisa, silakan coba. Dan sebenarnya mereka semua sudah gagal. Tidak ada satu orang pun sebenarnya di perjanjian lama yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bahkan the best of them, orang yang terbaik di perjanjian lama, Daud, udah gagal. Jadi Tuhan Yesus bilang, oke, kalian semua udah gagal, aku yang take over. Sekarang inilah yang namanya kasih. Aku naik ke kayu salib, mati kasih nyawa aku kepada kalian. Nah sekarang, tahu nggak di perintah baru ini, yang Yohanes 13 ini, tidak ada lagi disebut kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kenapa? Karena kalau kita udah lihat ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu adalah respon yang auto, kita jadi mengasihi Tuhan. Dan kemudian kita akan mengasihi sesama kita manusia seperti Kristus mengasihi. Jadi tanpa kita melihat kasih Tuhan kepada kita terlebih dahulu, impossible, mustahil untuk kita bisa mengasihi sesama. Jadi orang Farisi itu kan datang untuk bertanya tadi, untuk mencoba Yesus. Sebenarnya mereka ingin membanggakan diri. Nih, aku udah mengasihi Allah. Aku udah mengasihi sesama manusia. Yesus bilang, no. Kalian udah gagal. Inilah standar yang baru. Nah, untuk kita sekarang di perjanjian baru, dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, inilah kasih itu. Kalian mau tahu apa itu kasih? Kita bicara, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia. Hey, wait. Inilah kasih itu, kata Rasul Yohanes, which is the apostle of love, Rasul kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kalian yang membanggakan, kita harus mengasihi Allah, kita harus mengasihi Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di ayat yang ke-19 dikatakan lagi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi peristiwa Paskah telah menjungkir balikan bahkan perintah utama yang sebelumnya. Karena sekarang ada standar yang baru. Karena dia sudah mati bagi kita dan bangkit untuk kita.